Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan di video kali ini teman-teman, aku akan mencoba mengelola keuangan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Dan di sini aku itu mendapatkan pertanyaan dari salah satu komentar di YouTube. Nah, ini pertanyaannya sudah cukup lama ya teman-teman, dan aku itu baru sempat baca gitu ya. Nah, di sini untuk pertanyaan di komentar, pertanyaan ini berasal dari Bunda DS. Di sini untuk kondisi keluarga terdiri dari suami, istri, dan juga mempunyai 1 orang anak. Dan tadi teman-teman aku sudah persiapkan ada uang sebanyak 1 juta rupiah ya Mam. Nah, di sini akan aku berikan contoh untuk pengelolaannya ya. Nah, tadi aku juga menggunakan amplop ya teman-teman. Jadi nanti kita akan dibantu dengan amplop untuk mengelola keuangannya. Nah, kalau teman-teman punya dompet pintar itu juga bisa ya teman-teman, dan jauh lebih praktis. Ini juga teman-teman merupakan uang sisa budgeting aku yang aku gunakan dulu di sini untuk memberikan contoh. Nah, kalau jumlahnya banyak tentunya di sini aku tidak bisa untuk memberikan contoh ya Mam. Nah, di sini teman-teman, sekali lagi aku itu tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing dan juga belajar bersama-sama ya. Di sini teman-teman, aku sudah mulai untuk menuliskan budgetingnya. Nah, untuk pendapatan per bulan yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kira-kira teman-teman di tahun 2023 ini pendapatan sebesar 1 juta rupiah bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan atau tidak? Nah, kira-kira untuk budget di sini sebesar 1 juta rupiah cukup atau tidak? Nah, di sini teman-teman aku akan coba dulu ya untuk mengelolanya. Nah, yang pertama di sini aku tuliskan untuk anggaran kewajiban. Yang pertama untuk SPP anak, yaitu sekolahnya itu masih TK gitu ya Mam. Per bulannya sebesar Rp30.000. Kemudian untuk anggaran yang kedua yaitu untuk membayar listrik. Per bulannya habis sekitar Rp50.000 ya Mam. Nah, di sini teman-teman untuk anggarannya itu aku masukkan ke dalam amplop, dan jangan lupa untuk amplopnya itu ditulisi sesuai dengan posnya masing-masing ya Mam. Biar di sini uangnya itu nggak kecampur-campur. Nanti kalau uangnya itu cepat habis, kita bakalan pusing gitu ya Mam. Kok uangnya itu cepat habis, larinya kemana gitu ya. Kalau sudah disendirikan seperti ini, nggak akan kita pakai untuk hal lain ya teman-teman, karena di sini untuk tulisannya itu sudah jelas sesuai dengan posnya masing-masing ya. Nah, di sini teman-teman yang ketiga yaitu ada tabungan PKK, per bulannya itu sebesar Rp20.000 gitu ya Mam. Nah, tadi untuk uangnya itu sudah aku masukkan ke dalam amplop sesuai dengan posnya ya teman-teman. Dan di sini aku jumlah dulu untuk kewajiban, yaitu per bulannya habis sebesar Rp100.000. Kemudian untuk sisa gajinya 1 juta dikurangi Rp100.000 untuk membayar kewajiban. Di sini untuk gajinya itu masih ada sisa sebesar Rp900.000 ya Mam. Kemudian teman-teman di sini lanjut untuk kebutuhan pokok. Nah, di sini yang pertama aku anggarkan untuk membeli beras. Per bulannya di sini aku anggarkan sebesar
Rp150.000. Kemudian di sini untuk gas. Nah, di sini untuk amplopnya itu aku persiapkan. Lalu untuk uangnya di sini aku menggunakan uang pecahan 10 ribuan ya teman-teman. Nah, di sini usahakan uangnya itu pas gitu ya. Dan di sini uang sebesar Rp40.000 itu aku masukkan ke dalam amplop khusus untuk membeli gas ya teman-teman. Dan untuk uangnya di sini jangan digunakan untuk hal lain. Nah, ini harus digunakan untuk membeli gas ya mam. Biar di sini untuk budgetingnya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian di sini untuk anggaran selanjutnya yaitu untuk berbelanja bulanan. Per bulannya di sini aku anggarkan sebesar Rp200.000. Kalau saran dari aku di sini Bunda DS, lebih baik berbelanja bulanan itu setiap minggu ya teman-teman. Biar nanti belanjanya itu nggak kalap gitu ya. Jadi per minggunya itu dibudgetkan saja misalkan Rp50.000 gitu ya mam. Nah, di sini belanja apa saja kebutuhan yang sudah habis ya teman-teman. Jadi nggak usah nyetok barang gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh misalkan untuk belanja bulanan per minggu menggunakan anggaran sebesar Rp50.000. Nah, di sini bisa belanja minyak goreng 1 liter yang harganya itu Rp14.000. Kemudian dibelikan gula setengah kilo harganya sekitar Rp7.000 ya mam. Kemudian beli teh yaitu Rp3.000. Beli teh yang diseduh itu ya teman-teman. Dan di sini untuk selanjutnya yaitu beli sabun cuci gitu ya teman-teman, yang harganya itu 5 ribuan. Kemudian sabun mandi satu aja Rp3.000 dan sabun pencuci piring yang harga 2 ribuan. Kemudian beli kecap yang kemasan kecil seharga Rp2.000. Kemudian untuk penyedap rasa beli saja sekitar Rp3.000. Lalu beli sampo Rp3.000, beli yang sasetan gitu ya teman-teman. Lalu untuk odol Rp5.000 dan di sini ada sisa Rp3.000, bisa dibelikan garam ya teman-teman. Lalu di sini aku total untuk jumlahnya itu ada Rp50.000 ya mam. Nah, kalau misalkan untuk garam itu kan nggak 1 minggu habis ya teman-teman. Jadi bisa digunakan sampai 1 bulan gitu ya. Jadi nggak beli lagi di minggu berikutnya gitu ya mam. Nah, di sini teman-teman untuk anggaran selanjutnya yaitu untuk biaya makan. Nah, di sini aku anggarkan Rp400.000. Kemudian yang Rp50.000 di sini aku anggarkan untuk berbelanja kebutuhan bumbu ya teman-teman. Setelah aku total di sini untuk kebutuhan pokok yaitu menghabiskan anggaran sebesar Rp840.000. Kemudian ditambah dengan anggaran kewajiban tadi yang habisnya sebesar Rp100.000. Jadi total untuk pengeluaran yaitu Rp940.000 ya mam. Dan di sini masih ada sisa uang sebesar Rp60.000. Nah, teman-teman di sini aku anggarkan untuk dana darurat ya. Jadi teman-teman untuk anggaran sebesar Rp1.000.000 per bulan. Nah, di sini cukup untuk membayar kewajiban dan juga untuk kebutuhan pokok saja ya mam. Lalu di sini sisa sedikit untuk dana darurat. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti untuk membeli kuota, kemudian untuk jajan anak, untuk keperluan membeli bensin ya teman-teman. Nah, di sini tuh belum bisa dianggarkan karena memang anggarannya itu belum cukup ya mam. Dan aku tanya ke Bunda DS. Nah, katanya di sini Bunda DS juga bekerja serabutan gitu ya teman-teman untuk mencari penghasilan tambahan. Dan kira-kira 1 bulan itu bisa dapat uang sekitar Rp300.000 gitu ya mam. Nah, di sini untuk contoh rinciannya aku taruh di layar ya teman-teman. Sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.